Pramudia Anantatur ditangkap pada tanggal 13 Oktober 1965 karena dianggap sebagai gembong lekra atau lembaga kesenian rakyat yang dianggap sebagai underbau Partai Komunis Indonesia atau PKI. Selama 4 tahun kemudian, sastrawan kelahiran Blora, Jawa Tengah pada tanggal 6 Februari 1925 ini ditahan di RTC Salemba dan penjara Nusa Kambangan. Ya ceritanya kami harus membawa pakaian tidak boleh lebih dari 2 setel. Kami naik kereta api, turun di Cilacap, lantas dibawa ke Nusa Kambangan. Itu Nusa Kambangan waktu itu adalah pulau tahanan, pulau hukuman berat di Nusa Kambangan. Ya waktu ke sana ya nggak bisa apa-apa, cuma bisa mancing saja diperbolehkan. Nah, ada teman mancing dapat buku Jerman, itu diserahkan pada saya. Dari buku itu saya belajar bahasa Jerman. Pada tanggal 16 Agustus 1969, Pramudia masuk dalam rombongan pertama 800-an tapol atau tahanan politik yang dibawa ke Pulau Buru oleh rezim Orde Baru. Pram dan para tapol lain diangkut ke Pulau Buru dengan kapal angkatan darat yang kondisinya sangat buruk. Lebih 3 kali macet kapalnya. Berayun-ayun di laut karena mesinnya mati. Nah, kami diharuskan masuk dalam geladak tertentu. Bukan geladak paling atas, enggak. Dikunci semua pintu. Jadi kalau kapal itu tenggelam habis semua. Karena dikunci semua pintunya. Dan dalam perjalanan itu terus-menerus radio mengucapkan selamat ulang tahun hari kemerdekaan. Padahal itu hadiah pembuangan kami. Sesampai di Pulau Buru, Pramudia dan beberapa tapol yang dianggap susah diatur ditempatkan di Kamp Wanayasa Unit 3. Dalam pengawasan tentara, Pram dan para tapol lain harus membangun sendiri bangunan kamp tahanan mereka. Kami pertama kali masuk itu pakai barak-barak yang dikerjakan oleh teman-teman seni bangunan. Ya, seni bangunan Angkatan Darat. Tapi setelah itu kita disuruh membuat barak sendiri-sendiri. Besarnya 1,5 Pulau Bali. Penduduk waktu habis pemilihan pendaftaran jumlah penduduk pemilihan umum itu 45.000 orang. Dan penduduknya itu masih terkebelakang sekali. Nah, waktu kami baru datang, semua penduduk ketemu kami lari. Karena sebelumnya sudah dikatakan pada pemerintah, nanti bandit-bandit berbaju kuning, beruniform kuning akan datang ke sini. Hati-hati kalian, mereka pembunuh dan pencuri. Selama bulan-bulan pertama di Pulau Buru, para tapol termasuk Pramudia harus bekerja paksa, membangun dan membuat berbagai fasilitas dan prasarana untuk mendukung kehidupan mereka sebagai orang buangan. Pram sendiri tergabung dalam Regu Jantan atau Jalan dan Jembatan yang bertugas membangun fasilitas perhubungan antar unit. Seluruh jalanan yang kita bangun itu 175 km tanpa diupah, kerja paksa. Waktu itu tanah belum digarap di sana, masih merupakan tanah liar. Ya waktu kita datang itu baru dimulai cocok tanam. Kita yang bikin jalanan, bikin sawah, bikin ladang, sampai menjadi gudang beras Maluku. Itu pekerjaan kami yang tidak pernah mendapatkan terima kasih sampai sekarang. Selama ditahan di Kamp Buru, Pramudia seperti para tapol lain
harus menjalani kehidupan yang penuh penderitaan. Tidak hanya karena hilangnya kemerdekaan serta rentan menjadi sasaran penyiksaan dan aneka bentuk eksploitasi, namun juga harus bertahan hidup dengan makanan yang sangat terbatas. Kita dapat makan 3 bulan pertama datang. Setelah itu harus bikin sendiri. Itu bikin sawah, bikin saluran, babat hutan. Dalam babat hutan itu di tempat rotan bertumbuh itu yang berbahaya. Kan itu banyak sekali ularnya. Ular berkepala segitiga. Tapi kami makan juga ular. Apa saja yang bisa mempertahankan hidup kami di sana, kami makan. Ya, pada umumnya tapol-tapol adalah orang-orang yang tidak mempunyai hak, harus bertani, semuanya harus bertani, tetapi biasanya kami ya tempat digebuki oleh para tentara itu. Tapi semua penyiksaan, pemukulan, disuruh tiarap, disuruh push up segala macam, itu kami anggap lelucon saja. Dan ngapain kalau kita merasa diri kita menderita, malah kita mati menderita. Meski hidup di bawah penindasan, sebagian besar tapol tetap berjuang untuk bertahan hidup dan menjaga kewarasan mental mereka. Di antara sejumlah cara yang diupayakan para tapol untuk merawat kewarasan dan membunuh kejenuhan adalah mengadakan kegiatan bercerita atau mendongeng. Dalam semangat menjaga kewarasan inilah, banyak tapol menyadari bahwa Pramudia yang memiliki reputasi sebagai sastrawan terkemuka bisa mengerjakan pekerjaan lain yang lebih berguna ketimbang bekerja di sawah atau hutan, yakni berkisah dan menulis. Kritik atas karya-karya saya enggak soal, silahkan semua, itu hak publik. Saya enggak akan sakit hati. Saya menghormati hak publik. Popularitas Pramudia Anantatur sebagai penulis serta pencerita yang fasih dan menarik membuat sastrawan yang pernah ditahan militer Belanda dan pemerintah Orde Lama ini menjadi figur sentral di unit Kemnya. Pram kerap menjadi tempat para tapol mencurahkan isi batin atau menceritakan lika-liku kisah hidup mereka. Tidak sedikit dari para tapol kemudian bersedia menggantikan Pram untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan fisik agar ia tetap bisa menulis. Pram menerima kepercayaan ini dengan memposisikan dirinya sebagai penulis suara teman-temannya sesama tapol. Karena ketiadaan kertas, Pram semula menulis di atas kertas semen bekas, dari semen-semen yang digunakan untuk membangun rumah komandan pengawal camp. Sementara untuk alat tulis, Pram mendapatkannya dari petugas rohaniawan Katolik yang secara berkala berkunjung ke Pulau Buru untuk memberi bimbingan rohani. Pada tahun 1973, Pramudia mendapat bantuan mesin tik. Setelah perlakuan tak manusiawi rezim Orde Baru terhadap para tapol mendapat sorotan tajam dari dunia internasional. Meski hanya bisa menulis dalam segala keterbatasan, Pramudia berhasil memanfaatkan hari-hari panjang penahanannya di Pulau Buru untuk menghasilkan sejumlah karya sastra bermutu. Nggak ada dendam, untuk saya itu beban otak saja. Semua yang tidak menyenangkan ditujukan pada saya anggap sebagai tantangan sport. Nggak ada dendam, malah kasihan saya. Kalau soal kritik atas karya-karya saya, nggak soal, silahkan semua, itu hak publik. Saya nggak akan sakit hati. Saya menghormati hak publik. Meski terasing dari kehidupan normal,
Pramudia berhasil menulis 9 karya sastra termasuk naskah awal karya masterpiece-nya, Tetralogi Buru. Sebelum Pram mendapat kesempatan menulis jilid pertama tetralogi Pulau Buru Bumi Manusia, sempat ia kisahkan secara lisan kepada kawan-kawannya sesama Tapol. Belakangan setelah naskah Bumi Manusia ditulis Pram, draft naskah novel yang diilhami kisah hidup tokoh pers nasional Tirto Adi Suryo ini sempat dibaca bergantian oleh para Tapol. Salinan naskah novel Bumi Manusia dan beberapa naskah Pram lain juga diselundupkan keluar dari Kamburu lewat tamu-tamu yang berkunjung. Pak Pram itu tadinya unit 3, kemudian dipindahkan ke markas komando, dan markas komando itu ada di sebelah kami. Saya di unit 1, sehingga kerap kali kita berinteraksi. Karena keakraban itu, dia bilang, Tejo, ini naskah, baca sampai selesai dan kamu mesti memberitahu kepada saya kritikmu apa. Waktu itu Bumi Manusia yang pertama. Bumi Manusia, setelah itu lupa saya yang lain-lainnya, ada 4 itu. Tapi semua itu saya baca setelah jadi naskah. Pak Pram itu orang yang sangat tahu sejarah, dan dia bilang tetralogi itu adalah bagian kecil dari sejarah kita. Ada teman saya yang menjadi orang yang membuka karung beras. Di dalamnya ada sobekan koran Kompas. Ketahuan oleh tentara, digebuki sampai dia mati, sampai meninggal, dan dibuang saja ke sungai. Dengan catatan ini orang akan melarikan diri. Buku Nyanyi Sunyi Seorang Bisu seperti banyak karya Pram lainnya menunjukkan ketajaman pikiran dan keteguhan keyakinannya. Bagi Pram, menulis adalah pekerjaan untuk menjaga agar api harapan terus menyala. Kalau Bapak kirim surat dari Pulau Buru kemari, melalui pos itu setahun baru sampai, Pak. Kita semua membuat surat itu sebulan bisa hampir setiap minggu. Terkirimkan. Kalau Bapak kirim surat dari Pulau Buru kemari, melalui pos itu setahun baru sampai, Pak. Kita semua
membuat surat itu sebulan bisa hampir setiap minggu. Terserah mau sampai atau tidak, yang penting kita kirim surat. Jadi kalau ada romo itu mau berangkat, mereka kasih kabar ke kita. Romo bilang mau berangkat ke mana? Ke Pulau Buru. Kemudian kita semua nulis surat. Dan kecaman dari komunitas internasional, mulai tahun 1978, ribuan tapol di kamp Buru dipulangkan. Pada tanggal 12 November 1979, Pramudia menjadi salah satu tapol yang dipulangkan dan dibebaskan dari kamp kerja paksa ini. Sampai di Jawa, Pram tidak langsung bisa berkumpul dengan keluarga. Selama sekitar sebulan, Pram masih ditahan di LP Magelang dan Semarang. Pram baru bisa kembali ke keluarga yang lebih dari 10 tahun tidak pernah bisa dilihatnya pada tanggal 21 Desember 1979. Itu ngelihat kita, itu Pak Pram tidak kenal dengan anak-anaknya itu. Tapi pada waktu itu Pak Pram di ulang tahun saya yang keberapa, Pak Pram tuh bilang, nanti kalau Papa kembali ke Jakarta, dibilang gitu. Orang yang pertama kali Papa gendong engkau, nanti engkau akan ku gendong, Dok, kata dia bilang gitu. Setelah Pak Pram tuh tidak kenalin anak-anaknya pas pulang itu, terus saya bilang, Papa gitu. Tetap aja dia tidak dia diem aja gitu. Sampai aku panggil, Ayahanda, ini anakku, bilang begitu. Tetap dia diem aja. Setelah itu ada kawannya bilang, Pak Pram itu anak-anakmu, dibilang. Terus saya perkenalkan nama saya Titi gitu ya. Astuti Anatatur, saya bilang begitu. Terus dia diem aja gitu. Terus akhirnya dipeluk-pelukin semua anak-anaknya gitu. Waktu dia bebas tuh kan banyak tamu yang ngasih selamat. Saya waktu antre mau orang salaman aja udah nangis. Waktu salaman malah gugup kan, saya tahu gugup.
Itu ditanya sama istrinya, ini siapa sih tua-tua kok cengeng? Nah itu adik kamu. Adik kebanggaan ketemu nggak kenal. Jadi saya makan yang nikmat itu jadi pahit rasanya. Adik kebanggaan kok nggak dikenal sama yang nyebut kayak gitu. Meski sudah bisa berkumpul dengan keluarga, Pram masih harus menyandang status sebagai tahanan rumah hingga tahun 1992 dan melonggar menjadi tahanan kota dan negara hingga tahun 19. Mendapatkan informasi, download Metro TV Extend sekarang.